Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, "Siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku?" Maka sautku, "Ini aku, utuslah aku." Saudara-saudara, kita semua diberi anugerah oleh Tuhan untuk kita semua diutus olehnya. Relakah saudara memberi diri untuk diutus bagi pekerjaan Tuhan? Jangan kekhawatiran menghalangi, karena kita dibekali dengan firman Tuhan dan Roh Kudus lengkap beserta kuasanya. Mari kita melatih diri bersama, melakukan pekerjaan Yesus, menuai jiwa bagi Tuhan. Saudara akan menghasilkan murid-murid Kristus yang melakukan pekerjaan Yesus. Dan saudara akan melahirkan pahlawan-pahlawan iman yang luar biasa. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, berjumpa lagi dalam ibadah Blessing Revival. Kami telah menyiapkan info untuk 1 minggu ke depan. Untuk papa mama, jangan lupa ya ajak anak-anak untuk sekolah minggu setiap hari Minggu pukul 9.30 waktu Indonesia Barat melalui YouTube channel GBI dan Taman Doa IRC. Mari berdoa bersama, menyerahkan segala beban kita ke hadapan Tuhan melalui ibadah doa malam pukul 19.00 setiap hari Selasa melalui YouTube channel GBI dan Taman Doa IRC. Firman Tuhan itu pelita kita. Yuk belajar bersama dalam Bible Study setiap hari Kamis pukul 19.00 waktu Indonesia Barat melalui grup WhatsApp Bible Study IRC. Nah, untuk para pemuda, jangan lupa ya selalu ikuti ibadah pemuda setiap hari Sabtu pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, on-site di GBI IRC, online melalui grup WhatsApp UTRC. Dan tentunya Blessing Revival akan selalu hadir setiap hari Minggu pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, on-site di GBI IRC, dan online melalui YouTube channel GBI dan Taman Doa IRC. Sesaat lagi ibadah akan dimulai. Mari siapkan hati, siapkan tempat yang nyaman, jauh dari hal-hal yang dapat mengganggu ibadah kita. Selamat beribadah. Shalom jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Shalom. Mari kita lambaikan tangan kita di hadapan Tuhan. Shalom jemaat Tuhan yang ada di rumah-rumah. Saya percaya dimanapun kita berada, kita akan merasakan hadirat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita naikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Kami sungguh bersyukur di hadapan-Mu Tuhan, karena atas kasih dan anugerah-Mu, kami boleh ada sampai hari ini. Kami sungguh bersyukur, sungguh dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu ya Bapa. Oh sungguh Tuhan. Oh
Yesus, pada pagi hari ini kami siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya, amin. Sungguh segala puji dan syukur hanya bagi Tuhan Allah kita yang luar biasa. Katakan, oh segala puji dan syukur, mari kita katakan kita di hadapan Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Langit mau bersorak, tinggikan namamu. Bersyukur punya Tuhan Allah yang luar biasa. Amin. Katakan haleluya. Aku bersyukur Tuhan. Mari kita nikmati, kita bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Mari kita katakan segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja.
dalam nama Tuhan kita ada keselamatan yang kekal bagi saudara dan saya. Amin. Oh sungguh, biarlah segala alam semesta memuji kebesaran-Mu Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama
Haleluya. Sebab Engkau Allah yang berkuasa, Engkaulah yang ditinggikan. Haleluya. Hiarala yarala bakarala base. Hiarala yarala bakarala base. Hiarala yarala bakarala bo. Hiarala yarala bo. Haleluya. Hiarala yarala bakarala bakarala basyarala yarala bakarala basyara. Hiarala yarala 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 bakarala bakarala basyara. Hiarala yarala bakarala bakarala basyarala yarala bakarala basyara. Besar perbuatanmu ajaib, Ya Tuhan. tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar perbuatanmu ajaib, Lord, you are great. tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar perbuatanmu ajaib, tiada seperti Oh sungguh Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa. Engkau hadir dan melawat setiap umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Oh sungguh Tuhan, kami mau menyiapkan hati kami, pikiran kami, untuk kami boleh menerima firman urapan-Mu. Layakan dan kuduskanlah setiap kami Tuhan. Kuduskan hamba-Mu yang telah Engkau siapkan. Biarlah hanya firman urapan saja yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang siap untuk menerima dan melakukan firman Tuhan. Maka di dalam nama Tuhan Yesus kami menghardik segala kuasa kegelapan yang mau mengacaukan setiap hati dan pikiran kami, yang mau mengambil firman Tuhan dari setiap kami perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus, kami patahkan kuasa-Mu. Engkau tidak bisa mengambil firman Tuhan dari kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Oh sungguh ya Roh Kudus, Engkau sendiri yang berbicara bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom bagi semua saudara Bapak Ibu yang saat ini sedang bersama-sama kami beribadah bersama.
Saya percaya kita semua berada di dalam keadaan yang sukacita dan bahagia. Kita bersukacita karena kita bisa beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Sebelum saya mulai, saya ingatkan kepada Bapak Ibu semua yang berada di sini, khususnya jangan lupa ya protokol kesehatan, maskernya dipakai ya, supaya benar-benar kita mengikutinya dan kita aman satu dengan yang lainnya. Loh Kak Roslin kok enggak masker? Karena saya lagi ngomong ya. Dan jangan lupa ini saya punya ini ya. Oke, baiklah. Hari ini kita akan sama-sama, maafkan. Ya, hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan sebagai warga kerajaan Allah. Siapa sih kita ini gitu ya. Kita bersama-sama buka dari Injil Matius pasal 5. Suatu ayat atau suatu bacaan yang sudah sangat lazim, yang mungkin sudah hafal ya kita semuanya. Namun pada hari ini saya rindu untuk kita mengingatnya kembali, siapa sih kita ini. Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. Injil Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. Saya akan bacakannya buat Bapak Ibu, namun saya juga mengajak kita, ayo kita baca sama-sama ya. Oke, Matius 5 ayat 13 sampai 16, judul perikopnya, garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ayat 14, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Matius 5 ayat 13 sampai 16 ini adalah pengajaran Tuhan Yesus setelah dia mengajarkan tentang ucapan bahagia yang tertulis di dalam Matius 5 ayat 1 sampai 12. Di sana dicatatkan mengenai 8 ucapan bahagia seperti yang kita telah pelajari di dalam Bible study kita. Ya, ada 8 ucapan bahagia dan itu merupakan lifestyle atau gaya hidup semua orang yang berada di dalam kerajaan Allah. Jadi ada gaya hidupnya, ya, gaya hidup. Kita harus punya gaya hidup. Gaya hidup warga kerajaan Allah berbeda dengan gaya hidup kerajaan dunia. Ini harus jelas, ya. Kita harus punya yang 8 itu di dalam Matius pasal 5 ayat 1 sampai 12. Setelah itu Tuhan Yesus menyambung dengan Matius 5 ayat 13 sampai 16 ini. Dan di dalam Injil Matius 5 ayat 13 dan 16 ini Tuhan Yesus sedang mengajarkan tentang identitas kita. Saya ulangi, identitas kita. Identitas kita sebagai warga kerajaan Allah. Apa identitasmu? Identitas itu apa? Tanda pengenal. Ya, tanda pengenalmu apa? Kamu adalah. Itu kata firman Tuhan. Di dalam ayat 13 dikatakan kamu adalah garam dunia. Kamu adalah garam dunia. Lanjut di dalam ayat 14 dikatakan kamu adalah terang dunia. Identitas kita adalah garam dan terang. Ya, identitas kita adalah garam dunia dan terang dunia.
kita melihat unsur yang pertama, garam. Ya, garam itu apa? Di dalam perjanjian lama, garam itu merupakan salah satu unsur penting di dalam mempersembahkan korban. Ya, kita lihat ya, Keluaran pasal 30 ayat 35. Keluaran pasal 30 ayat 35. Ini yang pertama ya. Jadi salah satu unsur penting di dalam mempersembahkan persembahan korban atau ukupan. Keluaran pasal 30 ayat 35. Ya. Judul perikopnya di sini mengenai ukupan yang kudus, ya. Mengenai ukupan yang kudus. Keluaran 30 ayat 35 demikian bunyinya, semuanya ini haruslah kau buat menjadi ukupan suatu campuran rempah-rempah seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah digarami murni kudus. Ada unsur garam. Ya, garam sangat diperlukan di dalam mempersiapkan persembahan ukupan yang kudus. Nanti saya akan jelaskan artinya. Lanjut dulu di dalam Imamat pasal 2 ayat 13 sebelahnya ya. Imamat 2 ayat 13. Demikian bunyinya. Dan tiap-tiap persembahanmu yang berupa korban sajian haruslah kau bubuhi garam. Janganlah kau lalaikan garam perjanjian Allahmu dari korban sajianmu beserta segala persembahanmu. Haruslah kau persembahkan garam. Garam itu kelihatannya kecil, tetapi fungsinya sangat besar. Di dalam perjanjian lama, sekali lagi saya katakan, garam merupakan salah satu unsur penting di dalam mempersiapkan korban. Kalau boleh saya katakan, salah satu unsur penting dalam sebuah ibadah. 2 minggu atau 3 minggu ini kita terus diingatkan bahwa hidupmu itu adalah ibadah. Seperti ini namanya kegiatan ibadah, pertemuan-pertemuan ibadah. Tetapi hidupmu yang sesungguhnya adalah ibadah. Setiap hari hidupmu dan aku adalah ibadah. Mempersembahkan korban bagi Tuhan. Korban yang bagaimana yang saudara berikan bagi Tuhan? Apakah korban yang enak atau yang tidak enak? Persembahan Kain atau persembahan Habel? Tanpa garam, apapun masakannya menjadi enggak enak. Jadi saudara adalah unsur penting bagi Tuhan dalam sebuah ibadah. Karena itu hiduplah di dalam ibadah yang benar. Ya, jangan asal-asalan. Kalau asal-asalan seperti begini, garam itu dibubuhi sedikit sehingga tidak ada rasa. Atau kalau asal-asalan disokno, ya, garamnya disokno akhirnya apa? Pahit, nggak enak. Saudara harus menjadi pribadi yang enak di hatinya Tuhan. Ya, engkau adalah salah satu unsur penting di dalam ibadah. Oleh karena itu di saat pertemuan-pertemuan ibadah seperti ini, biarlah saudara menjadi salah satu unsur yang enak di hatinya Tuhan. Jangan asal-asalan. Ya. Seringkali kita meremehkan ini, padahal ini adalah hal yang penting. Jadi saudara, Alkitab mau berkata, engkau adalah unsur yang penting. Ya, pribadi yang penting, ya, elemen yang penting di dalam sebuah ibadah. Oleh karena itu mari kita bersama-sama mempersembahkan korban kehidupan yang kudus, yang berkenan di hatinya Tuhan. Ya, ini harus kita persiapkan. Kalau kita asal-asalan, Tuhan akan nek dengan apa yang kita lakukan. Ya, saya percaya saudara mengerti apa arti kata nek. Jijik,
Gak suka. Garam penting. Lalu yang kedua, di dalam bahasa Yunaninya garam itu adalah halas. Katakan bersama saya, halas. Bilang, aku adalah halas. Sama-sama, aku adalah halas. Halas itu apa? Halas itu memberi pengaruh yang baik. Halas itu memberi pengaruh. Tadi saya katakan, kalau garam itu tidak cukup, tidak pas, nggak enak. Kalau garam itu terlalu banyak juga nggak enak. Tapi kalau garam itu pas, dia akan mempengaruhi rempah-rempah yang lain. Dia akan mempengaruhi masakan itu sehingga apapun bumbunya tadi yang saudara masukkan di dalamnya, kalau ada garam maka itu akan menimbulkan sebuah kelezatan. Pengaruh, ya. Saudara dan saya adalah halas. Pengaruh, memberikan pengaruh yang baik, pengaruh yang membawa kenikmatan dimanapun saudara berada. Dikatakan oleh Tuhan Yesus tadi di dalam Matius pasal 5 ayat 13, kamu adalah garam dunia. Di mana saudara hidup? Dunia. Di mana saudara berada? Dunia. Mana dunianya? Dunianya mulai dari dalam rumah saudara. Ya. Duniamu adalah mulai dari dalam rumahmu. Lalu engkau beranjak keluar di dalam lingkunganmu. Engkau beranjak lagi ke tempat kerjamu. Di mana saja kau berada, itulah duniamu. Artinya, di mana saudara melangkahkan kakimu, di situ engkau harus membawa pengaruh yang baik. Pengaruh yang membawa kenikmatan bagi lingkunganmu. Jangan sampai saudara menjadi garam yang tidak asin. Alkitab berkata yang tawar. Sehingga kehadiranmu itu tidak membawa sesuatu yang baik. Sehingga pada saat saudara datang orang akan lari. Ya, misalkan ini ada segerombolan orang sedang bicara, sedang tersenyum, sedang tertawa, sedang bersuka cita. Tiba-tiba saudara muncul dari sana. Kemudian apa yang terjadi dengan mereka? Mereka langsung bubar. Ini tandanya apa? Engkau tidak disukai. Padahal garam itu disukai. Garam itu mengenakkan. Garam itu memberikan kenikmatan atau kelezatan. Saudara, kita adalah garam dunia. Saudara dan saya adalah halas. Dimanapun kita berada, mari kita membawa pengaruh yang baik, yang membawa kenikmatan. Ya, mungkin engkau berada di dalam keluargamu. Ya, sudahkah suami-suami menjadi garam bagi istri dan anak-anak? Sudahkah istri menjadi garam bagi suami dan anak-anak? Artinya membawa pengaruh yang baik, membawa kenikmatan. Sudahkah anak-anak menjadi garam bagi orang tua? Sudahkah orang tua menjadi garam bagi anak-anak, membawa pengaruh yang baik? Ataukah engkau menjadi orang tua di mana anak-anakmu tidak kerasan tinggal di rumah? Karena situasimu bukan situasi yang baik. Mari bersama-sama kita bertobat. Ataukah engkau menjadi anak yang tidak membawa pengaruh yang baik buat orang tuamu, buat keluargamu. Namun sebaliknya engkau membuat mereka sakit hati. Hei anak-anak, dengarkan. Engkau walaupun masih kecil, masih muda. Tapi Alkitab berkata kalau engkau warga kerajaan Allah, engkau adalah garam dunia. Dan itu ditunjukkan dimulai dari keluarga. Itu adalah lingkungan atau skop kita yang paling kecil. Jangan buat hati orang tua susah. Jangan buat hati orang tua sakit. Kalau itu yang kau lakukan, ayo kita bertobat. Kalau itu yang kau lakukan berarti engkau garam yang tidak asin. Garam yang tawar. Keluarga harus bisa mendapatkan pengaruh kenikmatan atau rasa yang baik yang mengalir dari dalam hidup kita. Garam membawa kenikmatan. Biarlah keluarga demi keluarga selalu hidup di dalam kenikmatan. Orang tua bisa menikmati anak-anak. Anak-anak bisa menikmati orang tua.
Siapapun yang ada di dalam keluargamu, mereka bisa menikmati rasa yang baik yang keluar dari dalam hidupmu. Garam adalah halas. Ya, mari kita menjadi garam yang tetap asin. Lalu selanjutnya kita buka dulu di dalam Injil Markus pasal 9 ayat 50. Apalagi ya, garam itu apalagi fungsinya? Ya. Markus pasal 9 ayat 50. Ya. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Baca sama-sama. Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Ini yang ketiga, ya. Yang pertama, garam itu menjadi unsur penting dalam sebuah ibadah. Yang kedua, garam itu memberikan pengaruh, kenikmatan atau memberikan rasa yang nikmat, ya. Dan yang ketiga, garam itu adalah pembawa damai. Kalau engkau dan aku menjadi halas, maka engkau adalah pembawa damai. Kalau engkau pembawa damai, maka di dalam dirimu ada damai. Ya, ada damai. Kita tidak akan pernah bisa memberikan sesuatu kepada orang lain kalau kita tidak punya sesuatu itu. Ya, saya ulangi. Kita tidak akan pernah bisa memberikan sesuatu kepada orang lain kalau kita tidak punya itu. Alkitab berkata, hendaklah kamu punya garam di dalam dirimu. Artinya hendaklah kamu punya damai sehingga engkau menjadi pembawa damai. Sehingga dimanapun kau berada, kau menjadi orang yang membawa damai. Semua orang membutuhkan damai. Orang yang punya damai artinya juga orang yang suka berdamai atau juga orang yang mengalirkan damai, dia pasti tidak suka bertengkar. Gak suka tengkar. Ya, gak suka yang kasar-kasar. Dia suka damai. Saudara lebih suka yang mana? Suka di lingkungan yang marah-marah setiap hari? Ataukah saudara suka tinggal di tempat yang damai? Pilih mana ayo? Halo, pilih yang mana ayo? Pilih yang damai. Kalau suasananya damai, tenang gitu ya, menyejukkan hati. Tapi kalau saudara berada di tempat yang selalu marah-marah terus rasanya gimana, sumpek ya rasanya. Oleh karena itu kita harus bisa menciptakan, saya katakan menciptakan suasana yang damai. Lagi-lagi dimulai dari mana? Dari dalam rumah kita. Itu skop yang paling kecil, ya. Jangan jadi orang munafik. Di rumahnya kacau balau, di luar, wow. Kelihatannya, kita bukan kelihatannya. Identitas itu selalu kita bawa. Kemanapun kita pergi, identitas kita yaitu. Ya. Kalau di rumah, identitas saya garam. Di lingkungan saya juga saya tetap garam. Dimanapun saya pergi ya saya garam. Jangan di rumah garam, di luar bukan garam. Atau jangan di rumah bukan garam, di luar garam. Ya enggak bisa. Tanda pengenalmu selalu kau bawa kemanapun kau pergi. Betul atau tidak? Halo? Tanda pengenal selalu dibawa. Kemanapun kau pergi selalu bawa tanda pengenalmu. Tanpa tanda pengenal, nah nanti bisa-bisa kalau ada rahasia kena sanksi deh.
Engkau adalah garam. Dimanapun kau berada, kau tetap garam. Aku tetap garam. Menjadi unsur ibadah. Ya, ibadah. Tunjukkan kepada orang bahwa engkau adalah orang yang beribadah. Jangan malu datang ke gereja. Jangan malu kalau ditanya orang, mau kemana? Mau ke sana. Mau kemana? Oh, mau jalan ke rumah teman. Padahal tujuannya ke gereja. Tunjukkan, bilang, mau kemana? Oh, saya mau ke gereja. Mau kemana? Oh, mau doa malam. Mau kemana? Oh, mau pemahaman Alkitab. Tunjukkan bahwa engkau adalah orang yang beribadah. Yang kedua, berikan pengaruh yang baik. Ya, jangan orang yang baik kau jadikan rusak. Ya, bawa pengaruh yang baik. Alirkan itu. Apa yang baik yang ada padamu, alirkan. Sehingga orang lain yang ada di sekitarmu terpengaruh dengan kebaikan. Lalu yang ketiga tadi apa yang ketiga? Pembawa damai. Nah, untuk dia itu menjadi elemen ibadah yang utama, yang penting, untuk dia boleh menjadi pengaruh, membawa rasa yang nikmat atau yang menyenangkan, untuk dia menjadi pembawa damai, maka garam ini harus larut. Ada sebuah pengorbanan yang dilakukan oleh garam. Ketika saudara masukkan garam ke dalam masakan, garam itu tidak terus wungkul kan? Ya, dia akan mencair. Garam harus mengorbankan dirinya. Garam ini berbicara tentang pengorbanan. Seberapa besar pengorbananmu untuk sesamamu, untuk keluargamu, untuk lingkunganmu, ataukah engkau menjadi pribadi yang mengorbankan orang lain untuk dirimu sendiri? Hati-hati. Kalau engkau dan aku adalah garam, kata Tuhan, maka engkau dan aku rela berkorban bagi kenikmatan orang lain. Ya kan, tadi memberikan rasa nikmat. Engkau rela menjadi juru damai bagi orang-orang yang sedang berada di dalam kekacauan atau yang tidak berdamai. Engkau rela melarutkan dirimu, berkorban. Jangan mengorbankan orang lain. Bertahun-tahun jadi orang Kristen tetapi mengorbankan orang lain, mengurugikan orang lain, menyusahkan orang lain. Engkau bukan garam. Atau toh engkau garam yang sudah menjadi tawar. Jangan. Berapa tahun menjadi orang Kristen? Berapa kali saudara membaca akan firman Tuhan ini? Identitasmu adalah garam. Tunjukkan bahwa engkau adalah orang yang rela berkorban demi kepentingan Tuhan dan orang lain. Tuhan dan sesama. Dalam hal ini kita perlu mematikan kedagingan kita. Kedagingan kita menuntut ego saya yang harus saya penuhi. Tetapi kalau Tuhan berkata, engkau adalah halas, maka engkau siap berkorban untuk kenikmatan orang lain. Jangan mengorbankan orang lain. Tipu sana, tipu sini. Ya, itu semua tidak benar. Ya. Engkau boleh menjadi orang Kristen puluhan tahun. Tetapi kalau tingkah lakumu, moral kehidupanmu lebih bejat daripada orang dunia, engkau garam yang sudah tawar. Siapa engkau, siapa aku? Engkau dan aku adalah garam. Katakan, aku adalah garam. Aku adalah halas. Ya. Ingat ini. Di mana kau menjadi garam? Di mana saja. Kapan kau menjadi garam? Kapan saja. Karena itu adalah identitasku. Kalau boleh saya katakan, kalau kita tidak menjadi garam yang baik, artinya sudah tawar, itu artinya sama dengan kita sedang merusak identitas kita. Identitasmu rusak kalau engkau tidak menjadi garam yang membawa pengaruh yang baik. Saya sangat merindukan setiap keluarga IRC, IRCR
atau Bapak Ibu yang saat ini sedang bersama-sama kami. Doa saya semua keluarga, orang tua menjadi garam bagi anak-anak. Anak-anak menjadi garam bagi orang tua. Atau setiap kita yang berada di dalam sebuah keluarga menjadi garam yang saling memberikan kenikmatan satu terhadap yang lainnya. Untuk itu mari ego kita matikan. Kedagingan kita matikan. Bisakah itu dalam seketika? Memang butuh proses, tetapi ada kemauan untuk itu. Haleluya. Garam harus larut. Dia harus memberi dirinya, mengorbankan dirinya untuk kenikmatan orang lain. Jangan pernah menjadi orang-orang yang identitasmu garam, tetapi selalu membuat orang lain korban karena dirimu. Haleluya. Yang kedua di dalam Matius pasal 5 ayat 13, 14 sampai 16 tadi, kita lihat di dalam ayatnya yang ke-14. Di sana dikatakan, baca sama-sama 1, 2, 3, kamu adalah terang dunia. Stop sampai di situ. Jadi ada dua identitas kita, ya. Dua yang tidak boleh salah satu tok, ya. Dua-duanya kita pakai. Identitas kerajaan Allah yang Tuhan berikan pada kita adalah garam dan terang. Garam dunia dan terang dunia. Ya, dua ini. Kalau dalam bahasa Yunaninya terang itu pos, P-H-O-S, ya, pos. Kalau tadi garam apa namanya? Halas, ya, halas. Kalau yang terang itu namanya pos. Nah, pos itu terang, ya, terang dunia. Kita di sini punya penerangan listrik yang begitu menyenangkan sehingga kita bisa nyaman dan bisa beribadah dengan baik, ya. Kita membutuhkan terang, ya. Orang di dalam dunia ini pun membutuhkan terang. Garam dibutuhkan. Terang juga dibutuhkan. Oh ya, kalau boleh saya tanya, garam itu dibutuhkan oleh siapa saja ya? Halo? Oleh siapa saja? Halo? Semua orang. Ya, semua orang. Orang itu miskinkah? Orang itu sederhanakah? Orang itu di istanakah? Semua membutuhkan garam. Dan garam itu kalau dimasukkan dalam masakan di istana menjadi enak. Garam juga kalau dimasukkan di dalam masakannya si miskin juga enak. Ya, jadi di mana saja dia membawa pengaruh yang enak, ya. Nah, sekarang terang. Terang itu berada di mana? Ya. Kalau di dalam bahasa Yunaninya itu pos itu artinya lebih kepada pikiran yang cemerlang. Seperti itu, ya. Pikiran yang cemerlang. Saudara bisa lihat di kamus-kamus seperti itu, apa sih artinya pos itu gitu ya. Pikiran yang cemerlang. Jadi Tuhan mengharapkan pribadi-pribadi warga kerajaan Allah itu adalah pribadi-pribadi yang membawa kecemerlangan. Pemikiran-pemikiran yang baik. Nah, bagaimana pikiran kita menjadi baik? Kalau saya lihat di dalam ayat 16 tadi, itu dihubungkan dengan perbuatan. Ya, dikatakan di dalam ayat 16 tadi ya, demikianlah hendaknya, Matius pasal 5, kita kembali sedikit ke situ ya. Ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat apa? Perbuatanmu. Perbuatan yang bagaimana? Yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah, jadi ini dihubungkan dengan perbuatan. Kalau engkau adalah pribadi-pribadi yang cemerlang, yang terang, maka engkau akan menunjukkan kepada orang perbuatan-perbuatan yang baik, ya, perbuatan yang baik. Sekarang pertanyaannya, perbuatan itu dari mana dulu, ya? Awalnya dari mana? Ternyata awalnya perbuatan atau tingkah laku kita itu dari pikiran, ya, pikiran. Makanya pos itu adalah pikiran yang cemerlang. Jadi pikiranmu harus cemerlang. Pikiranmu harus diisi dengan pikiran-pikiran yang baik. Karena apa? Pikiran yang baik akan melahirkan tindakan yang baik. Pikiran yang benar akan melahirkan tindakan yang benar. Tapi kalau pikiranmu kotor, maka engkau akan melakukan tindakan-tindakan yang kotor. Ya.
Kalau pikiranmu najis, maka engkau akan melakukan tindakan-tindakan yang najis. Jadi pikiran. Engkau adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Dimulai dari pikiran. Hendaklah pikiran kita itu menjadi pikiran yang cemerlang. Pikiran yang bersih. Pikiran yang baik. Pikiran yang benar. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata, pikirkanlah hal-hal yang di atas. Jangan yang di bumi. Karena apa? Produk bumi adalah produk kenajisan dan dosa. Produk dari atas adalah mulia, suci dan kudus. Karena itu, mari isi pikiran. Jangan pikiranmu pikiran porno, sehingga tindakanmu tindakan porno. Jangan pikiranmu diisi dengan hal-hal yang kotor, sehingga tindakanmu tindakan yang kotor. Hei, orang lain tidak tahu. Orang lain tidak tahu. Karena mereka tidak 24 jam bersama saudara. Tetapi Tuhan tahu. Engkau sudah menjadi terang dunia atau tidak. Engkau punya terang atau tidak. Tidak ada seorang pun yang tahu. Tetapi Tuhan tahu. Okelah kemarin-kemarin. Kita telah menjadi pribadi-pribadi. Yang identitasnya kita rusakkan sendiri. Mari hari ini kita minta pertolongan Tuhan. Tuhan, kuduskan aku. Jadikan aku garam dunia yang berfungsi sebagaimana harusnya. Jadikan aku terang dunia yang berfungsi sebagaimana seharusnya. Garam kalau sudah tidak asin, tadi diapakan? Dibuang, diinjak. Istilahnya apa? Enggak kepake. Enggak terpakai. Padahal kita mau hidup kita dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Mana mungkin kalau engkau menjadi garam yang tawar. Mana mungkin. Jangan menjadi garam yang tidak tawar. Yang tawar maksudnya, yang tidak asin. Jangan menjadi garam yang tidak asin. Karena engkau akan dibuang dan diinjak-injak. Ada orang-orang Kristen yang mengaku anak-anak Tuhan, warga kerajaan Allah. Tapi hidupnya tidak menunjukkan identitas kerajaan Allah. Dan itu sangat memalukan. Ada orang yang berkata, itu loh sudah puluhan tahun loh. Jadi pengikut Kristen, pengikut Kristus. Ada lagi yang bilang, itu loh warganya IRC. Tapi hidupnya kok kayak gitu. Saya berkata, IRC telah mengajarkan kebenaran, tapi tergantung daripada respon orang itu. Apakah dia respon dengan benar setiap ajaran firman Tuhan yang disampaikan, ataukah dia hanya sekedar menjadi pengikut gereja? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hidup kita ini adalah kesaksian. Hidup kita ini adalah garam dan terang bagi dunia. Mari kita fungsikan diri kita, ya. Mari kita menjadi garam yang tetap berfungsi. Mari kita menjadi terang yang berfungsi. Jangan coret identitasmu dengan kelakuanmu. Jangan coret identitasmu dengan ucapan-ucapanmu. Jangan coret identitasmu dengan kelakuanmu. Jangan. Tetaplah berdiri sebagai warga kerajaan Allah yang senantiasa menjadi garam bagi dunia dan terang bagi dunia. Siapa engkau? Siapa saya? Kamu adalah halas, kamu adalah pos. Saya adalah halas dan saya adalah pos. Saudara mau menjadi garam dan terang bagi dunia ini? Ya, respon ada di tangan saudara. Tapi saya mau katakan kepada diri saya,
hidupku sungguh rindu untuk memuliakan Tuhan. Selama masih ada kesempatan yang Tuhan izinkan, saya rindu sungguh untuk menjadi pribadi yang menyenangkan hatinya Tuhan. Saudara mau itu? Mau itu? Mari saya ajak kita semua untuk bangkit berdiri. Hidupku menggenapi firman-Mu Tuhan. Biarlah hidupku boleh menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Ada tanda-tanda kerajaan Allah di dalam diriku. Engkau bersamaku dan Engkau di dalamku. Jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Ada tanda-tanda kerajaan Allah mengalir dari hidupku. Mari kita periksa diri kita masing-masing pribadi. Sudahkah kita menjadi halas dan pos? Jangan pernah menjadi garam yang tidak asin. Jadilah garam yang terus asin. Dan jadilah pribadi yang terus memancarkan terang bagi dunia. Biarlah kelakuan hidupmu, moralitas hidupmu adalah kelakuan dan moralitas hidup kerajaan Allah. Amin. Terima kasih Tuhan. Jadikan aku seperti kata firman-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Ucapkan dengan keras. Sekali lagi jemaat berkata, hidupku
Sebagai warga kerajaan Allah, kita punya identitas. Identitas kita adalah garam dunia dan terang dunia. Biarlah sungguh kita boleh menggenapi apa yang Yesus inginkan dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Bapa, kami berdiri di hadapan-Mu. Terima kasih karena Tuhan memberikan kepada kami identitas sebagai garam dunia dan terang dunia. Maka biarlah kami berfungsi sebagaimana yang Tuhan Yesus mau dalam hidup kami. Biarlah semua orang bisa mengenal kami sebagai garam dunia dan terang dunia. Sehingga apapun yang kami lakukan, semua tindak tanduk kami, semua perkataan bibir kami mencerminkan bahwa kami adalah garam dunia dan terang dunia. Sehingga melalui semua itu, Bapa dipermuliakan lewat hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kuduskan kami, sucikan kami, ampuni kami. Kalau mungkin kemarin-kemarin kami tidak berfungsi sebagaimana yang Engkau mau. Tapi biarlah hari ini hidup kami baru. Memiliki identitas yang sungguh-sungguh identitas ilahi. Garam dunia dan terang dunia. Terima kasih Bapa, berkati sidang jemaat-Mu, berkati setiap umat-Mu, siapapun yang bersama-sama kami yang mendengar firman pada hari ini, biarlah hidup kami berubah. Hidup kami membawa kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih. Ini doa kami Tuhan, dan biarlah Roh Kudus yang akan memeteraikan firman ini di dalam hidup kami, untuk kami melakukannya setiap hari. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari kita katakan, Yesus hidup di dalamku. Aku merasakan, aku melihatnya. Kuasa Yesus nyatalah dalam hidupku. Yesus hidup, Yesus hidup, ya. Di dalamku, kuasanya memimpinku setiap waktu. Aku merasakan, aku melihatnya. Kuasa Yesus nyatalah dalam hidupku. Kuasa Yesus nyatalah dalam hidupku. Amin. Katakan satu sama lain, Engkau adalah garam dan terang dunia. Amin. Halas dan Pos. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita masuk di dalam doa syafaat kita pada pagi hari ini. Kita menjadi garam, kita menjadi terang bagi bangsa dan negara kita melalui doa-doa kita. Amin. 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 Mari kita masuk di dalam doa syafaat. Saudara-saudara, kita akan berdoa untuk keamanan bangsa kita di masa puasa ini sampai Idul Fitri nanti. Supaya keamanan itu tetap ada di bangsa kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami membawa bangsa ini dalam tangan Tuhan Yesus. Dan kami berdoa untuk keamanan bangsa kami selama puasa hingga Idul Fitri nanti Tuhan. Tuhan tolong setiap kami warga Indonesia ini untuk kami bisa taat, mentaati aturan-aturan pemerintah, di mana kami tidak diperbolehkan untuk mudik nanti Tuhan. Tolong kami untuk kami memiliki hati yang taat, untuk kepentingan bersama kami, untuk kesehatan kami semua Tuhan. Dan kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang terdampak atas pandemi corona ini dan perekonomiannya menjadi lemah. Tuhan tolong berilah kecukupan kepada mereka supaya mereka tidak berpikir untuk berbuat jahat Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur, kami percaya bahwa damai sejahtera Tuhan
ada pada bangsa kami Tuhan, dan keamanan ada pada bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan kami percaya doa kami dijawab oleh Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari kita berdoa untuk perekonomian bangsa ini agar kembali pulih. Dan kita juga berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan, dimanapun dan apapun yang mereka kerjakan, semuanya boleh menjadi berkat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, saat ini kami berdoa bagi perekonomian bangsa kami yang telah terdampak oleh corona ini Tuhan. Kami mohon campur tangan-Mu agar boleh kembali pulih. Kami mohon kebijaksanaan-Mu atas pemimpin-pemimpin kami. Mereka boleh memutuskan apa yang baik, kebijakan yang terbaik bagi pemulihan perekonomian bangsa kami. Kami berdoa bagi mereka yang tidak punya pekerjaan ataupun kehilangan pekerjaan. Engkau berikan pekerjaan yang baik. Engkau berikan inovasi bagi tiap pengusaha. Boleh menghasilkan sesuatu yang baru, boleh menghasilkan sesuatu yang kreatif. Dan kami juga berdoa bagi setiap jemaat Tuhan. Semuanya yang mereka kerjakan, semuanya diberkati. Tangan-tangan yang rajin, tangan yang mau bekerja keras, semuanya diberkati dan boleh menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, Engkau memelihara hidup kami dan kami percaya pemeliharaanmu akan terus untuk selama-lamanya. Amin. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita juga berdoa untuk saudara-saudara kita yang tinggal di daerah bencana, baik di NTT maupun beberapa daerah di Jawa Timur yang terdampak karena gempa bumi. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang berduka karena bencana alam, banjir dan gempa bumi. Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu. Kami mohon Tuhan perlindungan-Mu atas mereka semua yang kehilangan rumah, ada yang kehilangan sanak saudaranya. Biarlah kekuatan, penghiburan dari Tuhan turun atasnya di dalam nama Tuhan Yesus. Terutama Tuhan, bagi anak-anak-Mu, biarlah mereka tetap tekun dan semakin mendekat kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah imannya kepadamu semakin kokoh, semakin kuat. Bapa, kami juga berdoa untuk pemulihan pasca terjadinya banjir dan gempa bumi. Kiranya Tuhan sendiri yang mencukupkan segala dana dan kebutuhan untuk memulihkan keadaan mereka, memulihkan kota, memulihkan desa mereka dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah kami sebagai saudara bersaudara juga mendukung mereka. Tuhan, kami rindu mereka bisa pulih dan memiliki kehidupan yang layak, kehidupan yang seperti biasanya. Terima kasih Bapa, jauhkanlah mereka dari segala sakit penyakit yang mungkin timbul akibat banjir dan gempa bumi. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di dalam surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkau-lah yang punya kuasa, kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Saya percaya Tuhan ada di tempat ini, Tuhan ada di antara saudara, dan Tuhan yang telah mendengar setiap seruan doa anak-anaknya. Amin. Amin.
Mari pada pagi hari ini kita juga rindu untuk berdoa bagi yang berulang tahun sepanjang minggu kemarin dan juga yang ulang tahun pernikahan. Jika ada yang di tempat ini boleh berdiri, yang di rumah masing-masing juga boleh berdiri. Kita rindu untuk berdoa bagi Bapak, Ibu, dan Saudara semuanya. Mari kita nyanyikan selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, selamat dan bahagia. Kiranya Tuhan memberkati, selamat panjang umur. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini Tuhan kami berdoa untuk saudara kami yang berulang tahun, baik yang ada di tempat ini maupun di rumah-rumah Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu ya Bapa, terima kasih untuk penyertaan-Mu di dalam setiap kehidupan mereka ya Tuhan. Tuhan, Kau berkati setiap mereka ya Bapa, kami percaya Tuhan ada rancangan yang terbaik yang Engkau berikan kepada setiap mereka Tuhan. Dan kami juga mohon Tuhan biarlah di dalam sepanjang kehidupan mereka Tuhan, mereka tetap berpegang kepada Engkau dan tetap menjadikan Engkau sebagai Bapa di dalam kehidupan mereka Tuhan. Amen. Tuhan, biarlah di dalam kehidupannya mereka Tuhan ada terang dan menjadi garam Tuhan di dalam kehidupan mereka ya Bapa dimanapun mereka berada. Ada kesehatan di dalam kehidupan mereka Tuhan, ada damai sejahtera dan sukacita daripada Engkau. Kami juga berdoa Tuhan untuk yang berulang tahun pernikahan Tuhan. Tuhan, terima kasih Bapa untuk setiap keluarga demi keluarga Tuhan. Engkau berkati setiap mereka ya Bapa. Biarlah kasih Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan mereka Tuhan. Tuhan, Kau juga berkati setiap anak-anak mereka Tuhan. Dalam studinya Tuhan, dalam sekolahnya Tuhan, Engkau berkati ya Bapa. Kami percaya Tuhan, biarlah dalam keluarga ini Tuhan mereka tetap kokoh dan kuat di hadapan Engkau Tuhan dalam keadaan apapun. Ada kesehatan Tuhan, Kau berikan kepada setiap mereka Tuhan, damai sejahtera dan sukacita daripada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita siapkan persembahan kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mari kita bawa di hadapan Tuhan. Bapa, Engkau Allah yang sungguh baik bagi setiap kami anak-anak-Mu. Bapa, kami sungguh bersyukur untuk berkat dan anugerah yang telah Engkau berikan bagi setiap kami. Saat ini kami mau menyerahkan persembahan syukur kami di hadapan-Mu. Terimalah Tuhan rasa syukur dan hormat kami di hadapan-Mu. Dan biarlah persembahan kami ini boleh menjadi berkat bagi pekerjaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sungguh bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Mari Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kita siapkan hati kita bangkit berdiri, kita terima berkat Tuhan. Kita katakan glory, glory, haleluya. Saudaraku, terima berkat Tuhan. Sungguh Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Esa menyertaimu, menyertaimu selalu, memberikan rahmat dan kasih karunia. Penyertaan Tuhan Yesus nyata, makin nyata, memberimu damai sejahtera dan sukacita.
dan Roh Kudus yang di dalammu benar-benar memberimu semangat dan sukacita menjadi terang dan garam dunia. Haleluya, haleluya. Amin. Kita katakan, I sing praises to your name, Lord. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be sepanjang minggu ini. Katakan haleluya, amin. Apakah Anda sudah menikmati berkatnya? Sharing di kolom komentar ya. Tetaplah tekun beribadah. Jangan lupa like dan subscribe ya. Dah. Tuhan Yesus memberkati.